Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Anda menyapa. Kembali lagi dengan saya Dr. Citra Dewi dan juga Dr. Krisna, spesialis ortopedi. Siap, sore semua. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sehat, Ya. Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kembali lagi nih, Dok, Siap. dengan Anda menyapa, talk to talk lagi ya, Dok. Mantap. Mantap. Iya. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang kaki pengkor atau CTEV. Nah, apa sih kaki pengkor itu? Kita tanyakan langsung ke Dokter Krisna. Oke, Dok, kita mungkin langsung aja kali ya, Dok, karena memang kaki pengkor ini kan kasus yang cukup banyak nih, Dok. Pasti ada beberapa orang tua yang memiliki kekhawatiran tentang kasus-kasus tentang kaki pengkor ini. Nah, sebelum itu sebenarnya apa sih CTEV atau kaki pengkor itu, Dok? Ya. CTEV atau kaki pengkor ini ya kelainan yang didapatkan bayi baru lahir ya. Jadi keluar dari rahim itu sudah terlihat kalau kakinya itu ada masalah lah. Kayak gitu. Nah, cuman masalah yang seperti apa si kaki pengkor ini? Jadi ada beberapa ciri sebenarnya kaki pengkor itu. Ya, ciri paling gampang adalah kakinya mengarah berrotasi ke dalam dan ke atas kayak gitu ya. Tertekuk ya, Dok, Ketekuk ya? ke atas kayak gitu ya. Itu bisa terjadi di satu kaki saja atau kedua kaki. Kalau gampangnya CTEV itu nama lainnya clubfoot ya. Clubfoot kalau bahasa Inggrisnya clubfoot, bahasa awam di kita kaki pengkor, tapi kalau di medisnya CTEV. Nah, kenapa namanya clubfoot itu diambil dari tongkat golf yang pertama kali kita mau tee off itu pakai club golf gitu ya. Bentuknya seperti itu. Terus apa lagi yang bisa bicara tentang kaki pengkor ini? Dari lahir dia toh, terus CTEV-nya itu sendiri sudah menunjukkan kondisinya. Nama CTEV itu sendiri ya. CTEV itu disingkatan dari congenital talipes equinovarus. Ini semua adalah merujuk dari kondisi klinis dari si kaki pengkor itu. Oke. Jadi bengkok ya, Dok, kakinya yang bengkok ke ditemukan dalam. dari dia lahir ya, Dari Dok. lahir, Oke. Itu bengkoknya kira-kira bisa ke dalam aja atau bisa keluar juga, Dok? Ke dalam. Oh, ke dalam ya dalam, kalau ya. yang ini ya, Dok. Oke, Dok. Lalu kalau untuk kaki pengkor ini sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Terus apa ya? Apakah ini sebuah turunan atau bagaimana nih, Dok, gitu? Ya, banyak teori ya, banyak hipotesa dan teori yang sudah dikemukakan dari zaman Hippocrates dari masa Hippocrates sampai sekarang. Tetapi tidak ada satupun teori yang cukup valid menjelaskan kenapa ini kaki pengkor terjadi atau CTEV terjadi. Ya, teori pertama yang dari Hippocrates sendiri itu mengatakan bahwa ini adalah karena masalah mekanikal gitu ya. Jadi terjadi oligohidramnion, jadi air ketubannya sedikit. Lalu janin pada masa uterus di dalam rahim itu dia terkungkung dan terhimpit sama sedikit space-nya gitu ya, Dok. space sedikit sekali gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teori tentang vaskular, pembuluh darah. Dikatakan bahwa ada kelainan pembuluh darah yang menyebabkan kakinya, otot kakinya dan tendonnya itu atrofi jadinya. Gitu. Ada lagi yang mengemukakan hipotesa adanya defek pada saat pertumbuhan janin awal-awal terbentuknya pada fase organogenesis terjadi defek dari tulang talus. Jadi tulang di ankle itu ada beberapa macam, tapi di sini highlightnya adalah tulang talus. Ya, ada defek di situ. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan genetik. Ya, katanya beberapa penelitian mengatakan bahwa pasien-pasien dengan autosomal dominan dia cenderung meningkatkan resiko terjadinya
CTV. Oke. Ya, sampai yang terakhir itu tentang ada kontraktur dari lahir, dari pada saat janin tentang soft tissue kontrakturnya sendiri. Kontraktur itu berarti apa nih, Dok? Jadi soft tissue-nya itu dari ototnya, tendonnya itu mengecil pada saat lebih mengecil. pada saat di dalam janin. Oke. Seperti itu. Tapi semua hal ini, semua teori ini belum dapat memecahkan kevalitan kenapa terjadinya CTV ini. Makanya primary CTV itu adalah idiopatik. Idiopatik itu kita masih unknown. Masih nggak tahu ya, Dok. Sebenarnya penyebab pastinya apa? Pastinya belum diketahui. Tetapi kalau kita ambil klasifikasi berikutnya yang secondary CTV, kita bisa lihat apakah ada problem lainnya. Seperti neurological problem ya, ada spina bifida apa tidak, apakah ada gangguan dari saraf peroneal, ada gangguan dari spine. Nah, itu kita bisa periksa pada saat bayi, pada saat ANC ya, antenatal care, atau pada saat bayi baru lahir ada CTV, kita periksa ulang kayak gitu. Biasanya ada associated problem tuh. Kalau memang dia bukan idiopathic ya, bukan true CTV dari yang idiopatik. Apakah ada spina bifidanya, di belakang biasanya ada hairy patch-nya, atau mungkin ada spot-spot yang kita sebut café au lait, seperti itu. Itu yang secondary ya, CTV atau yang neurological atau sindromik. Jadi kalau pada utamanya sih memang masih idiopatik ya, Dok, atau memang ya masih hanya teori gitu ya, Dok. Kalau teorinya belum ada yang valid untuk. Belum ada yang valid ya. Kalau untuk secondary-nya ya tergantung dari penyakit yang membawanya penyertanya itu ya, Dok. Contohnya kayak yang spina bifida tadi ya, Dok. Ya betul, spina bifida, terus ada amyloid congenita juga, ya arthrogryposis atau cerebral palsy, itu ya bisa menyebabkan semua juga CTV salah satunya. Tapi kalau misalnya itu semua sudah tidak disingkirkan, ini primary CTV yang idiopatik. Ya, siap, Dok. Lalu untuk ciri-cirinya bagaimana nih, Dok, untuk CTV sendiri? Apakah khas seperti itu atau ada ciri-ciri yang lain selain tadi kaki bengkok itu, Dok? Kalau ciri khasnya itu kita ambil kalau misalnya satu kakinya yang unilateral ya, unilateral gitu ya. Kaki yang sakitnya itu biasanya betisnya itu lebih kecil, small calf-nya lebih kecil ya, smaller calf. Lalu terjadi supinasi, invasi dan rotasi ke medial di daerah ankle. Terus jadi kan kaki itu ada 5 ya. Ini jari kita tuh ada 5 ya, termasuk kaki ada 5. Ini adalah dari yang kita bilang ada digitum, di sini adalah metatarsum yang kaki itu. Semua yang metatarsum semuanya terdorong ke tengah dan ke atas. Jadi terlihatnya pada ruas jari pertama itu lebih kecil. Jadi kalau dari medis dibilangnya short in the first ray. Gitu ya, short in the first ray, lalu supinated foot, smaller calf. Seperti itu. Jadi benar-benar khas banget ya, Dok. Kalau sebenarnya kita menemukan bisa langsung tahu ya, Dok, kalau itu pasti CTV gitu ya, Dok ya. CTV itu diagnosis klinis ya. Diagnosis klinis. Kita bisa lihat, kita bisa observasi. Lalu ya terlihat dari ininya, dari klinisnya langsung ya, Dok. Kalau kakinya itu lebih bengkok ke dalam seperti itu ya. Terus betisnya berarti tadi lebih kecil juga ya, Dok. Karena ada atrofi yang akhirnya membuat tendon-tendon yang lainnya juga ikutan kontraktur. Jadi narik gitu ya. Tertarik. Seperti tertarik ya, Dok ya. Oke, Dok. Lalu untuk usia berapa sih, Dok, CTV ini biasanya terjadi, Dok? Apakah memang dari lahir itu hanya dari bayi lahir gitu, Dok, mohon maaf, atau bisa terjadi bahasanya late gitu, Dok, jadi setelah lahir baru terjadi CTV. Nah, itu bagaimana, Dok? Sesuai dengan namanya CTV kongenital ya, kongenital talipes equinovarus.
dari lahir jadinya. Dari lahir, Itu ya. tidak belum kayaknya pasti belum pernah ada kalau CTV di di luar ya, di Dok, luar ya. dari late yang tadi dokter bilang ya, karena namanya sudah kongenital, jadi memang kondisi yang terjadi pada saat bayi baru lahir. Oke. Jadi benar-benar abis bayi lahir itu langsung ya dok biasanya terlihat karena kongenital ya kongenital, dok ya. Oke dok. Lalu ini ada pertanyaan mitos atau fakta nih dok, bayi yang terkena CTEV pasti dominan laki-laki. Nah untuk gender sendiri gimana nih dok untuk kasus CTEV ini dok? Itu fakta ya. Oh fakta ya dok? Fakta, tapi bukan fakta yang berasal dari mitos-mitos, tidak gitu ya, tapi fakta yang didasarkan dari evidence base. Jadi memang male to female-nya itu 2:1 gitu. Pada 1%, kurang lebih 1% dari 100.000 kelahiran. Gitu ya. Tapi masalah apakah dia unilateral atau bilateral itu dia 50-50. Tapi untuk gender 2:1. 2:1. Berarti benar-benar Male. lebih banyak laki-laki ya dok? Apakah ini ada hubungannya dengan yang tadi autosomal dominan itu dok? Bisa jadi, makanya itu teori-teori seperti itu kan terus diajukan dan terus berkembang. Tapi sampai saat ini juga belum ada yang memberikan kevalitan apa etiologinya. Sendiri ya. Oke. Kalau CTEV sendiri ini bisa nggak sih dok dilihat masih dalam kandungan dari USG tadi kan? Kayaknya sempat dibahas antenatal sedikit nih dok. Nah itu gimana dok? Apakah bisa kita lihat dari sana? Bisa. Apalagi sekarang USG sekarang udah canggih-canggih ya, udah di tiga dimensi ya, kita bisa lihat. 4D juga ya dok. Iya, kita bisa lihat kondisi dalamnya tuh ya, dan CTV sendiri. Dan untuk beberapa itu kan kalau USG kan operator dependent ya, tergantung operatornya cakap tidak untuk menggunakan USG tersebut. Jadi kita bisa lihat tuh pada saat di USG itu kondisi kakinya. At least kita bisa ini bayi kemungkinan besar pada saat keluar akan ada CTV. Tapi nanti pada saat pembuktian terakhirnya pada saat lahir ya dok. Oke. Tetap ketahuannya ya nanti ya dok pas lahir yang pastinya ya dok. Kalau selain USG ada nggak dok? Nah itu untuk yang sindromik atau neurological itu kita bisa lakukan amniosintesis ya. Amniosintesis untuk melihat apakah ada kemungkinan defek-defek lainnya yang mungkin associated juga dengan CTV nantinya. Amniosintesis ini berarti diambil cairan amnionnya ya, gitu ya baru dok diperiksa. Ya? Oke siap dok. Kalau untuk penyembuhannya nih dok, tata laksananya tentang CTEV bagaimana ini dok? Kalau misalnya kita sudah menemukan bayi kita ternyata mengidap CTEV ini. Gitu. Ya. Penyembuhannya atau tata laksana itu selalu non-surgical. Oh non-surgical selalu initial treatmentnya selalu non-surgical gitu ya. Itu yang harus saya tekankan, bahwa bayi dengan CTEV ini bisa disembuhkan. Ya bisa disembuhkan dan bahkan penyembuhannya itu tanpa operasi. Ya penyembuhan atau treatment pertama tanpa operasi. Tapi yang masih disampaikan kepada keluarga adalah komunikasi harus baik antara dokter dengan keluarga karena ini jangka panjang. Lama ya dok ya pengobatannya by sequence. Oke. By sequence. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus memberitahu ke pasien dan keluarga, bukan ke pasien ya, pasien nggak bisa mengerti ya, ke keluarga pasien, ibu dan bapaknya bahwa ya ini kondisinya seperti ini ya, CTEV, dan bisa disembuhkan, bisa dikoreksi, ya harus diberitahukan bahwa ini akan panjang. Itu ya tadi saya sudah bilang ya. Kenapa panjang? Karena tata laksananya adalah serial manipulasi dan casting. Serial manipulasi and casting ya dok. Minggu per minggu. Berarti tiap minggu itu ada tindakan ya dok? Ada tindakan. Oke. Gitu Castingnya itu berarti ini menggunakan sepatu gitu atau gimana dok? Atau dibebat? Dipakai gips. Pakai gips. Casting itu bukan casting model ya. Jangan salah nanti. Casting model teman-teman. Casting itu jadi kita gips kakinya. Jadi sebelum kita gips kita coba dulu koreksi ya. Coba koreksi dulu. Jadi tata laksana koreksi juga by sequence, nggak bisa langsung dari yang
bengkok gini kita langsung gini kan nggak bisa. Oh. Ya, harus satu-satu dulu kita koreksi. Jadi apa namanya? Gampangnya cara koreksinya itu pakai jembatan keledai namanya cave, CAVE atau gua kalau bahasa Indonesia gua. Cave itu dari C-nya adalah cavus, A-nya adalah adduction, P-nya ada varus, E-nya ada equinus. Nah, itu adalah sequence yang harus kita tempuh tuh Oh, oke. pada saat kita melakukan serial manipulation dan casting, oke. kayak gitu. Kalau itu kita langsung lakukan nggak sequence, bisa terjadi komplikasi, namanya rocker bottom foot. Kalau Dr. Citra pernah lihat apa namanya kursi goyang, Iya. ya, yang kayu itu, seperti itu jadinya nanti kakinya. Tadi kan begini ya, Iya. ya agak begini ya, dia jadi begini. Oh, malah kebalik, Malah ya, kebalik. Dok. Itu karena kita lakukan serial manipulasi dan castingnya tidak by sequence. Oh gitu. Gitu. Jadi memang harus step by step, Step by ya step. Dok, dan harus sabar juga ya, Iya. karena yang kita perbaiki benar-benar dari tulang, tendonnya Iya. gitu ya Dok ya, satu-satu ya. Prinsipnya adalah kita melakukan stretching dari soft tissue-nya. Oh gitu. Gitu. Oke, Jadi kita nggak bisa langsung melakukan stretching semua soft tissue, tapi satu-satu dulu. Kafusnya dulu apa namanya? Jadi kaki kita kan punya arkus ya, apa ya kalau kita Lengkungan ya. lengkungan di bawah kaki itu loh. Oke. Ya. Yang giniannya gitu Ya, ya yang Dok. beginian ya. Yang ini kita terapi dulu pertama. Seret, kasih lurus dulu. Oke. Baru casting. Oh gitu. Seminggu kemudian dilepas, dievaluasi lagi. Kalau kurang itu dulu yang harus dikoreksi. Oke. Baru nanti seminggu kemudian. Kalau sudah oke, baru lanjut yang adduction sama varus. Oke. Gitu. Terakhir baru di equinusnya. Equinus itu kakinya jinjit gitu ya. Kaki jinjit. Jadi yang terakhir itu adalah sequence terakhir adalah kakinya setelah kita udah kasih apa namanya adduction, kafus, adduction dan varusnya kita sudah koreksi. Yang terakhir ada equinusnya, kita sedikit melakukan dorsifleksi 10 sampai 15 derajat. Seperti itu. Kalau sudah semuanya itu bisa memakan waktu 4 sampai 6 kali casting. Tergantung keberhasilan. Tergantung keberhasilan Iya. kaki Makanya- masing-masing ya, Ya, Dok ya. makanya mesti dikasih tahu, mesti diedukasi ke ke keluarga pasien bahwa satu sabar, ini panjang gitu ya, panjang, tapi ini non operatif. Oke. Insya Allah bisa. Jadi nggak perlu langsung operasi gitu ya. Nggak. Bahkan pilihannya memang non surgical Non juga ya, surgical. Dok Pertama ya. non surgical. Nanti kita akan bahas juga yang operasinya. Oke. Nah, oke. Setelah yang equinusnya kita beresin, nah yang equinus ini paling sulit memang, karena tertahan sama tendon Achilles. Tendon Achilles itu tendon yang menghubungkan antara apa namanya otot-otot dari gastrocnemius, soleus dan membentuk tendon ini belakang tumit. Oke. Ya, ini tendonnya biasanya kalau CTV sangat stretch ya, sangat kontraktur ya. Oke. Terkadang ini yang membuat kita agak sulit untuk melakukan yang equinus terakhir itu. yang terakhir Dan ya. 85% menurut keilmuan tendon Achilles ini bisa dilakukan tenotomi namanya, untuk membantu agar kakinya tetap bisa apa namanya terkoreksi. Terkoreksi. Ya. Oke. Jadi itu salah satu operasi pertama yang harus kita lakukan ya. Tetapi 15% terakhir itu bisa tanpa tenotomi. Tanpa Ya gitu. operasi yang Tanpa operasi. terakhir Yang itu terakhir ya, Dok itu ya. ya. Oke. Gitu. Berarti yang terakhir paling tricky nih ya, Dok ya. Iya. Oke. Setelah itu baru kedua kaki, harus dua-duanya ini ya. Kedua kakinya itu walaupun kakinya cuma satu yang ini yang terkena. yang kena, dua-duanya kita tempatkan pada protokol sepatu, shoes protokol. Kita menggunakan namanya adalah Dennis Brown splint. Oke. Jadi kedua kaki kita pasang di Dennis Brown shoes, tengah-tengahnya disanggah oleh rod atau apa namanya itu penyangga. Oke. Dan ini dipertahankan 23 jam
dalam sehari. Dengan sepatu itu Iya. berarti kanan kiri, walaupun yang satu nggak kena gitu ya? Iya. Oh, kenapa itu dok? Kenapa yang satu Untuk juga? untuk memaintain. Oh, untuk maintain. Untuk maintain. Oke. Kayak gitu. Kita kasih 1 jam itu overall ya. Untuk 24 jam itu 1 jam itu ya buat ganti popok, mandi apa Kayak segala. istirahat gitu ya. Iya. Oke. Ini dilakukan kurang lebih sampai walking age. Jadi kalau misalnya nih ya, ada pasien di konsul ke saya dari biasanya sudah teranak ya. Teranak konsul pasien posesnya misalnya gitu ya dengan CTV. Biasanya minggu depannya harus saya protokol koreksi. Protokol itu koreksi. Koreksi dengan metode Ponseti namanya itu. Metode apa dok? Ponseti. 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 Oh, Ponseti. Ponseti method. Oke, Itu yang castingnya, serial manipulasi dan casting. Oke. Nah, setelah itu Ponseti method dalam casting itu selesai, langsung tuh lanjut ke protokol sepatunya. Sequence itu terus tuh sampai Jadi terus-terusan Ya. sampai usia dia bisa berjalan ya, ya dok? sampai dia usia berjalan masih pakai Dennis Brown. Oh gitu, oke. Ya, 23 jam sehari. Setelah pasiennya mulai jalan, ganti pakai Dennis Brown shoes. Sepatu aja, tidak pakai splint. Jadi tidak dua-duanya, cuma yang sepatu aja. Itu pun masih di wear, masih pakai nighttime wear. Setiap malam pas tidur pakai. Jadi bahkan kalau tidur pun pakai itu nggak bahaya dok? Enggak ya? Enggak. Karena udah didesain sepatunya ya? Iya. Oke. Sepatunya juga didesain sedemikian rupa. Oh, gitu. Untuk memaintain koreksi dari supinasi tadi, koreksi dari equinus tadi, tetap mempertahankan bahwa tulang-tulang jari-jarinya bisa tumbuh dengan normal, kayak gitu. Dan itu dipakai sampai dia umur 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. Kayak gitu. Berarti memang cukup lama ya Panjang, dok ya untuk ini ya penyembuhannya ya, Iya. apalagi non surgical. Belum lagi kalau misalnya ternyata di bagian step terakhirnya butuh yang tadi ya dok, Iya. apa namanya Tenotomi ya dok, itu tenoasilas surgicalnya tenotomi. ya. Oke. Itu surgical yang gampangnya lah kasarnya ya. Iya. Karena terkadang yang paling sering pasien itu balik ke kondisi semula lagi, bisa nih balik nih ke. Jadi kondisi CTV ini sudah koreksi itu bisa kondisi relapse, bisa recurrence. Oh, jadi udah kayak gini, udah bagus, bisa balik lagi. Makanya kita maintain koreksinya dalam jangka waktu lama. Siap. Karena jangka waktu lama harus bagus komunikasi kita dengan pasien. Karena sering sekali pasiennya itu lost control, ya nggak pernah kontrol lagi. Iya, jadi Gitu. mungkin udah lelah atau dengan alasan lain atau apa segala, paham nggak gitu paham. ya dok ya. Harus diedukasi baik-baik. Oke. Karena panjang dan lain hal. Dan harus disemangatin juga ya dok ya. Iya. Iya. Tapi biasanya sih pasien kalau misalnya udah mulai masuk ke protokol sepatu, apalagi dia sudah pakai walking shoes ya gitu, sudah enak aja. Udah lebih enak udah ya. lebih enak, udah lebih nyaman, terbiasa, iya. apa segala gitu dan lain-lain. Oke deh. Dan kalau tadi dokter bilang kalau tadi saya bilang initial treatmentnya adalah non surgical, memang ada kondisi-kondisi yang harus kita surgical. Oh, gitu. Salah satunya adalah yang deformitasnya memang sangat rigid. Kedua, sudah kita lakukan koreksi, udah bagus, kembali lagi tadi saya bilang itu relapse atau recurrence. Oke. Jadi memang ada tahap kita harus lakukan surgical. Berarti CTV ini jangan-jangan ada gradingnya juga dok? Atau gimana dok keparahannya gitu? Karena kan tadi tindakannya berarti ada yang harus dioperasi juga nih dok gitu. Gimana Ya. dok? Kalau secara umum semua CTV walaupun dalam tanda kutip grade rendah, kita lakukan protokol serial manipulasi dan casting dan sepatu. Ya. Oke, Seringan apapun kondisinya. Palingan yang berubah adalah waktu castingnya. Yang tadinya misalnya karena sangat severe, misalnya bisa sampai 4-6 atau 6-8, ini mungkin 1-2 sudah selesai. Langsung masuk ke protokol sepatu. Kayak gitu. Tapi memang sih pada saat kita lakukan koreksi, itu ada beberapa parameter yang harus kita nilai. Gitu. Jadi ada 2 parameter besar, yaitu midfootnya sama hindfootnya.
Oke. Dari 2 parameter itu ada 3 parameter lagi masing-masing yang harus kita nilai. Kayak begitu. Jadi banyak ya dok ininya ya, Iya. stepnya. Duh, Bagi saya itu bener-bener banyak. ya. Iya. Bagi keluarga itu Bagi keluarga lama. itu lama banget dok ya, bener-bener. Oke. Oke dok, mungkin sekilas gitu ya dok ya, kita langsung tanya teman-teman aja kali Oke, ya. oke, Siapa tahu silakan. ada pertanyaan dari teman-teman Ananda Menyapa. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke dok, ini ada pertanyaan ya dok. Nomor 1, apakah kaki pengkor penanganannya harus operasi? Mungkin ada yang belum paham dok, Ya. gitu dok. Ya, saya ini ya ulang lagi ya. Jadi initial treatment itu pada saat pasien CTV itu non surgical, ya, tidak operasi. Dicoba dulu non surgical. Apabila secara non surgical tidak terkoreksi, baru pilihan berikutnya adalah surgical. Surgical itu juga ada stepnya ya. Jadi pada saat pasien CTV itu, jadi ada beberapa otot yang memaintain posisi tersebut. Oke. Ya, itulah yang kita operasi dengan kita melakukan lengthening dari otot-otot tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya itu pun nanti setelah dikoreksi masih juga relapse atau kembali, berarti tulangnya harus kita operasi. Berarti yang semulanya hanya bagian ototnya gitu ya dok ya? Kita panjangin, ini harus tulangnya juga ikut gitu ya dok? Oke. Ada, jadi kalau tadi pertanyaan apakah harus, tidak, karena memang initial treatmentnya adalah non surgical. Oke. Gitu. Itu apa namanya? Even pasien datangnya late ke kita ya. Misalnya datang pada saat udah working age, sudah 3-4 tahun misalnya gitu ya. Tetap perlakuan pertama adalah non surgical. Oke, Kayak siap gitu. dok. Oke teman-teman Ananda Menyapa, jadi untuk terapinya, untuk yang utamanya berarti memang bukan bedah ya dok ya. Ya. Kita coba dulu dengan non bedah, kemudian jika memang ada kendala-kendala akan dilakukan pembedahan. Gitu. Gimana teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya? Oke. Apakah ibu merokok atau lingkungan perokok atau vape menyebabkan atau faktor resiko bayi lahir pengkor? Nah, gimana nih dok? Apakah ada hubungannya dok dengan kebiasaan ibu merokok gitu dok? Ya, kali salah satu teori yang tadi saya sebutkan juga menyebutkan bahwa ada vascular teori ya. Iya. Ada vascular teori sebagai Pembuluh teologi. darahnya ya dok ya. Karena rokok itu dia menyebabkan konstriksi pembuluh darah, Oke, ya. Konstriksi pembuluh darah. Gimana pembuluh darah yang dalam janin juga sudah kecil, dengan lingkungan ataupun pasiennya sendiri itu merokok, meningkatkan resiko. Mungkin tidak hanya ke CTV tapi ke yang lain juga. Ya. Nggak hanya CTV ya dok ya. Mungkin CTV-nya nggak kena, tapi mungkin ada yang lain yang bikin mechanical problem sebenarnya. Akhirnya juga salah satu associated condition adalah CTV. Jadi kalau ditanya apakah sebagai faktor resiko, iya banget ya dok iya ya, banget malah ya. Oke. Tidak cuman perokok aktif, perokok pasif pun bisa tetap menjadi kena faktor faktor resiko. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang tidak rutin ANC di dokter, minum jamu-jamuan yang tidak direkomendasikan, apalagi rumput-rumputan ya, bulu-bulu perindu bukan bulu perindu ya. Bukan ya. itu bisa sekali menyebabkan congenital problem yang lain. Selain CTV mungkin ya. Bisa ke jantungnya mungkin bisa, ya dok, gitu. atau sarafnya juga ya, perkembangan otaknya juga bisa terkena gitu ya. Memang merokok ini ya bukan sesuatu hal yang baik juga ya dok, apalagi dilakukan oleh ibu-ibu hamil ya. Apalagi trimester pertama ya. Oh iya. Trimester pertama itu kan masanya fase organogenesis, jadi organ-organ mulai terbentuk. Kalau misalnya pada saat itu terganggu, entah dengan apapun terganggunya ya. Obat, kebiasaan merokok, apa segala, mungkin ibunya juga pada saat itu sakit gitu ya, pada saat sakit dan lain-lain,
itu apapun bisa terganggu. Oke. Bisa apa namanya, sindaktili, polidaktili dan lain-lain. Congenital Ya, problem banyak. ya. Nggak cuman Oke. CTV sebenarnya, tapi CTV salah satu yang kita bahas di sini. Oke, Kayak gitu. siap dok. Baik teman-teman Ananda menyapa, terutama untuk teman-teman ibu hamil yang sedang menonton Dokter Krisna hari ini, hindari merokok, dan untuk keluarganya juga hindari merokok supaya ibu hamil dan bayinya bisa lebih sehat dan terjauhi dari penyakit-penyakit kongenital tersebut ya Ya, dok. betul. Oke, ya selanjutnya. Apakah dengan kondisi kaki pengkor dapat menyebabkan penyakit bawaan lain, dok? Oh iya. Ya. Kalau kita ngomong penyakit bawaan itu penyakit yang pada saat bayi lahir kita sudah dapat lihat ya. Ya, seperti contoh CTV gitu ya, spina bifida. Apa namanya, DDH. DDH itu yang panggulnya lepas kayak gitu ya. Tapi kalau pertanyaan apakah apa namanya, CTV menyebabkan penyakit bawaan lainnya? Tidak. Penyakit bawaan itu bisa terjadi bareng-bareng sama CTV. Iya, oke. Kayak gitu. Jadi associated problemsnya mungkin tidak hanya CTV. Apalagi yang lainnya ya. apalagi kalau yang neurological atau sindromik itu banyak yang bisa terjadi. Tidak cuma CTV. Misalnya contohnya pasien dengan cerebral palsy gitu ya. Cerebral palsy. Dari kaki ada CTV, dari tangan ada yang ke arah keluar, ada yang lunglai. Ada yang Gitu. Banyak. Jadi banyak banget ya, dok. Pertanyaannya kayaknya salah. Apakah penyakit CTV menyebabkan penyakit bawaan lain? Tidak. Karena penyakit bawaan termasuk CTV itu lahirnya bareng-bareng. Nah, jadi Gitu. malah ketemunya bisa ketemu semua gitu Bisa ya, ketemu dok. semua atau bisa ketemu CTV aja. Oh, Tapi gitu. apakah nanti misalnya CTV dapat menyembuhkan penyakit lain? Bisa. Oh, gitu. Apa? Contohnya? CTV itu kan sebenarnya begini. Dari katanya congenital talipesnya, dari talipesnya itu aja. Talipes itu dari dua kata. Tali itu adalah ostalus, jadi tulang pada apa yang terdapat pada ankle kita, dan pes itu foot. Jadi tulang talusnya itu sebagai kaki, Sebagai apa, dok? sebagai tumpuan kaki. Oh, tumpuan kaki. Ya. Oke. Kalau kita lihat pasien CTV yang sudah dewasa, dia akan menumpuk kakinya pada posisi begini, ya kan? Oh, Sebenarnya tumpuannya adalah di ostalus itu. Hmm, Nah, itu yang bisa membuat atau menyebabkan masalah lain. siap. Ya, apakah dia infeksi, apakah dia apa namanya? Paling sering sih infeksi ya, karena dia sebagai tumpuan tubuh Iya, seperti oke, itu. oke. Yang harusnya nggak di situ ya, dok Iya, ya? Iya. gitu. Gitu. Oke. Siap. Untuk pertanyaan yang lainnya, oke. Dok, apakah pemakaian sepatu khusus atau Dennis Brown itu wajib untuk menderita kaki pengkor, dok? Gitu. Iya. Iya ya, dok Iya, ya. karena itu memang protokol ya. treatmentnya ya. Treatmentnya seperti Iya. itu. Oke. Terus pemakaian yang tadi saya bilang panjang itu untuk mencegah agar apa namanya, kaki pengkor yang sudah kita koreksi itu kembali lagi. Kembali lagi karena memang si CTV ini bisa relapse ya, dok Iya. ya. Ya anggapnya gini. Kalau misalnya gimana ngomong ya? Jadi soft tissue itu kan kayak elastis ya. Jadi apa namanya tuh Jaringannya lunak, bisa digerakin bisa gitu. digerakin. Itu adalah prinsip pertama yang dilakukan kenapa ini bisa dilakukan tanpa operasi. Gitu. Tetapi apabila tidak di-maintain, ya yang tadi sudah kontraktur tadi kita tidak maintain, tidak relax dia nantinya, dia akan kembali kontraktur, akan narik lagi. Narik lagi ya, dok. Jadi kalau misalnya kita sudah bagus-bagus koreksi ya, udah serial manipulasi dan casingnya sudah bagus, sudah oke. Tapi kita tidak lakukan protokol sepatu, tendensi untuk relapse-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke, Gitu. berarti memang ya Dennis Yu ini butuh banget ya, dok Ya, ya, karena ya gitu. untuk memaintain kondisinya untuk tidak relapse kembali ya, dok. Iya. Oke. Yang kita sudah lakukan protokol yang baik saja itu nanti bisa
bisa ada relapse, kemungkinan bisa ada ya kemungkinan gimana yang tidak. enggak ya. Itu gitu. analoginya Jadi seperti itu. Lebih tinggi lagi resikonya Iya. untuk relapse ya, Dok. Oke, Bahkan nanti berikutnya kalau sudah relapse itu ya kita harus pikirkan sih langsung ke arah operasi. ke arah operasi ya. Seperti itu. Oke, siap, Dok. Baik teman-teman, jadi bagi ibu-ibu yang memiliki problem di anaknya tentang CTEV ini dan sedang melakukan pengobatan, semangat ya untuk melakukan pengobatannya ya, Dok ya. Ya. Karena memang pengobatannya ini cukup panjang dan banyak stepnya ya, Dok ya. Oke, untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, pertanyaannya sudah selesai nih, Dok. Tinggal ada tips nggak nih, Dok, untuk ibu hamil dari segi makanan atau gaya hidup agar terhindar dari bayi lahir pengkor, Dok? Oh iya. Pertama apa namanya? ANC baik-baik lah. ANC yang teratur ya. Apa namanya? Periksa rutin sesuai anjuran dari dokter kandungan. Terus makanan minum yang pasti yang sehat lah ya, nggak usah nggak usah yang ibu hamil, pasti kita semua makan minum yang harus yang sehat lah, apalagi kondisi-kondisi seperti ibu hamil ya. Khususnya di 3 bulan pertama yang organ-organ tadi gitu. Terus kurangi atau hindari memang kebiasaan merokok di lingkungan yang perokok seperti itu ya. Terus untuk suplementasi dan obat-obatan konsultasikan ke dokter kandungan yang dokter kandungan yang ANC tersebut. Dok, apakah perlu tambah ini, perlu tambah itu, asam folat kah, omega dan lain-lainnya seperti itu. Lalu jangan stres. Jangan stres. Iya. Jadi dalam menghadapi kehamilan itu juga jangan dibawa happy aja. Dibawa happy. Di luar dari tips-tips yang tadi ya, makan, minum, suplementasi, ANC yang baik. Kalau misalnya pada saat hamil menemukan suatu kondisi atau keadaan yang nggak biasa, langsung konsultasikan ke dokter kandungan yang dipilih ya, Dok ya. Kayak gitu. Terima kasih. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan amniocentesis dan lain-lain bila diperlukan ya. Tapi memang intinya itu adalah melakukan ANC rutin ya, Dok. ANC Karena rutin. kan di situ kita bisa lihat lewat USG ya, Dok, dan bisa lihat tahapan-tahapannya juga ya, Dok. Apakah ada yang sempurna atau tidak sempurna atau ada kelainan kongenital seperti itu ya, Dok. Betul. Siap. Terima kasih banyak Dokter Krisna Sama-sama, Dokter Citra. atas Talk Talk hari ini ya, Dok. Cukup seru ya, Dok, untuk hari ini karena memang kasus ini lumayan cukup banyak ditemukan ya, Dok, dan banyak juga yang sedang melakukan pengobatan CTEV ini, mengingat ya karena panjangnya masa pengobatan tersebut ya, Dok, dan sangat luas juga pilihan terapinya dari yang non operasi sampai yang operasi ya, Dok. Oke, teman-teman Ananda Menyapa dan semua ibu-ibu dan teman-teman yang memiliki anak, jika memiliki problematika seperti yang kita diskusikan hari ini, bisa langsung konsultasi ke Dokter Krisna spesialis ortopedi di hari apa aja, Dok? Hari Selasa, Kamis, dan Jumat sore jam 16 sampai 18. Seperti itu teman-teman. Untuk Ananda Menyapa hari ini kita cukupkan, dan selalu jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, dan juga follow RS Ananda di Instagram rs.ananda dan juga di YouTube kami Rumah Sakit Ananda, dan selalu stay tune di official media kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.